Oke. Oke. Kembali lagi di Podcasus. Podcast episode 5. Ya, gila, nggak kerasa guys. Kalau 5 tuh ibaratnya anak dari bayi udah jadi anaknya udah mulai lucu. Wah, gitu. Udah TK. Gue pikir udah jadi tambah lagi anaknya. Curhat lah. Oke. Bahas apa nih? Episode kelima ini kita mau ceritain mengenai sebenarnya fitur yang sangat esensial nih. Waduh. Yang paling penting sebenarnya nih kalau gue bilang. Nah, ini kalau mau naikin TCP. Mainan ini jadi kalau buat yang main sendiri nggak bisa guys. Ini mainannya emang harus bersama-sama dibuat. Kalau mau majunya mesti bersama-sama. Karena itu fitur apa itu, Om Klis? Aliansi. Nah, kalau mungkin yang belum tahu, mungkin seperti biasa Bung Azu boleh minta bantuannya nih. Oh ya, sip. Kita lihat seperti apa sih aliansi itu dan gimana sih ngelihatnya. Jadi mungkin sambil Om Kris bisa sharing kali ya. Ini fitur aliansi itu gimana bisa masuk, terus kalau mau tahu mesti masuk ke aliansi, apa sih yang perlu dilihat? Ya. Jadi fitur aliansi ini dia unlock ketika level player di level 20, kayaknya 20 ya bener ya. Nanti dia akan otomatis ketika begitu kita mulai masuk level 20 itu, langsung masuk ke aliansi random. Yang ST namanya nomor-nomor gitu lah. Ya, dipilihin lah ya. Betul, itu random. Nah, dari situ kita biasanya sih kalau kita langsung masuk itu tadi yang ada tombol pilihan gambar pesawat itu aliansi. Nah, itu kita klik langsung masuk aliansi member ini, alliance member, terus switch alliance. Ini kita pencet yang itu supaya kita bisa pindah ke aliansi lain. Nah, ini ada banyak banget aliansi di MSF nih. Nah, tapi kita spesifik di sini hari ini mau bahas aliansi Indonesia. Nah, kalau mau bahas aliansi Indonesia nih, kita nggak akan bertiga doang, tapi kita juga kedatangan satu tamu spesial nih guys. Spesial banget ini. Dewa aliansi. Dewanya aliansi, dia pernah ada di semua aliansi Indonesia katanya. Udah banyak asam garamnya nih. Udah makan asam garam dari masuk aliansi Cluster Alliance Kopassus sampai ada di Garuda, ada di apa aja pernah Om Klis? Kadita juga pernah. Dan dia leadernya dari aliansi Indonesia yang paling maju kayaknya. Oke, aliansi Indonesia yang paling maju nih. Number one sekarang ini. Number one aliansi Indonesia sekarang. Yang doom rate-nya udah paling tinggi, terus kemudian grade-nya juga tinggi, sama war-nya juga. War-nya tinggi ya. Iya, trofinya juga udah. Nah, kita sambut nih guys. Mungkin kita kenalan dulu nih ya. Boleh kita panggil nih sama orangnya. Wih, ini dia. Halo. Halo Om. Boleh dikenalin Om dirinya, langsung aja kenalan. Oh iya. Teman yang belum kenal. Kenalin, nama saya Dedi. Biasa kalau di MSF itu saya dulunya itu akun saya namanya Dersyong24. Waktu awal-awal join Sadewa, terus saya ganti jadi Widow Hunter, mungkin kalau ada yang tahu. Iya. Widow Hunter. Siapa yang nggak tahu itu? Cuma sekarang ya untuk di Sadewa udah saya ganti sih, Bukalapak aja namanya. Oh, oke. Okay. Yeah. Nah, tadi ini kita sempat bilang Om Dersyong ini pernah di semua aliansi. Coba ceritain Om, di aliansi mana aja yang pernah Om? Jadi itu saya mulai istilahnya bergerilya ke aliansi itu semenjak ada pergulatan sih di Sadewa pas itu. Jadi kita itu kelebihan member kalau nggak salah pas itu tuh. Jadi berhubung akun saya itu banyak ya, dulunya itu saya ada megang 4-5 akun kalau nggak salah. Widih, jadi iya, saya main sendiri. Astaga, handphone ada berapa itu? Ada 5 bagaimana? Handphone saya 1 aja, cuma memang keras aja sih, bisa aja sih. Multitaskingnya. Itu berarti satu aja nggak kepegang ya? Iya, jadi pas itu berhubung itu 2 akun nggak ada, jadi pas itu
akun saya ada 3 di Sadewa. Jadi pas itu berhubung 2 akun tuh nggak ada, jadi saya carikan rumah. Jadi aliansi pertama yang saya pindah dulu itu di Mungkin Azu bisa sambil kasih lihat nih aliansi Indonesia nih Zu. saya lupa yang pertama itu, tapi abis itu saya ke Kandita pas itu, Kandita Universe. Ini aliansi pertama di luar Kopassus berarti ya? Ada yang pertama, cuma saya lupa namanya. Itu aliansi udah bubar sih. Jadi Nah, pas itu tuh ya Kandita Universe pas itu. Saya sempat masuk di situ ada sekitar 1 bulan setengah kalau nggak salah. Ini leadernya siapa Om? Kita sapa juga nih. Leadernya Roy. Om Roy itu namanya Commander Roy. Masih ada nih? Masih. Tuh, ada SCL Roy juga tuh. Ya. Salam buat teman-teman Kandita nih. Iya. Tapi Kandita ini progresnya sekarang lumayan oke loh Om, semenjak dipegang sama Om Roy ini. Jadi istilahnya, jadi ini udah plat 1 ini. Jadi iya. Jadi menurut saya dulu kan mereka ini kan istilahnya dibilang aliansi casual ya. Sekarang ini juga udah mulai aktif sih. Sudah mulai udah karena 30 ya kayaknya. Iya, betul. Iya. Karena memang sebagian besar sih ada ex member Sadewa juga sih yang di situ. Siapa tuh? Ega Jaka, terus Kakasi. Oh, Kakasi itu di situ. Iya, dulu sempat lama muter-muter di Kakasi. Iya, Jenderal Pedih itu. Jenderal Pedih, ya. Itu sih. Yang ex Sadewa di situ. Jadi ya Kakasi udah punya Doom bahkan. Mantap. Iya, banyak juga ini yang punya Doom. Iya. Coba habis Kandita mana lagi Om, pernah di aliansi mana? Indo Blasteran. Bisa di search nggak nih? Bisa. Indo Blasteran. Harusnya bisa. Nah, itu ATL. ATL. Iya, kayak sering baca ATL. Ada Wellersnya di situ. S2 Ronin. Itu juga. Nah, itu ada Gen tuh. Ex Sadewa sama Anu itu. Ini Roy Wu juga kan? Gen main di situ. Roy Wu juga, betul. Roy Wu itu ex Sadewa juga dulu itu. Mandalorian itu juga sama, bekas Sadewa juga. Justice Hero itu. Kalau ini banyak sih. Leadernya mana? Leadernya siapa Om? Leadernya di situ Ardelas sih. Ardelas. ATL, Om ATL kayak itu. Sorry, Mr. Freedom kayaknya. Mr. Freedom. Itu Mr. Freedom. Iya, biasa saya manggil Om Ardelas sih. Oke. Nah, kalau S2 Ronin itu beneran orang Indonesia tuh Om? TCP-nya betul. Orang Indonesia. Cuma memang dia mainnya casual Om. Dia nggak mau dari Weller ini 17. Weller. Gue pernah ajak dia masuk sebenarnya waktu kita di Bima itu, tapi dia nggak mau. Mau santai aja katanya. Dia mainnya santai banget ini orang. Waduh, lihat Cok. HMA-nya udah 679. Gimana konsepnya? Tahu enggak dia itu udah udah buka clock loh tadi. Udah buka clock. Udah buka dia. Wah. Jadi ini 4.700 doang padahal. Salam nih buat MS2. Ini ya. Kelihatan ini. Ruangan deseknya Om. Oke, kalau terus selain di Garuda Exports. Garuda Exports nih sama Garuda Skyforce. Iya, jadi kan Garuda itu ada 3 klasternya Om. Pertama itu Skyforce, Exports, baru ya Indo Blasteran itu. Jadi dia masih satu ruang lingkup sih mereka. Garuda susah kayaknya. Exports itu X-nya besar nggak salah. Exports. Nyambung. Bisa kayaknya force-nya. Bisa Bang Azu. Agak susah ya namanya. Namanya mungkin pakai warna-warna kayak. Skyforce. Ya Garuda. Ya kalau sekarang ini salah satu akun saya ada di Garuda Skyforce. Garuda Sky coba bisa nggak Zu? Bisa. Skyforce-nya dipisah ya. Sky sama Force-nya dipisah. Oke, maklum ini guys, di guru ketik kita baru. Udah plat 2. Mantap. Gak pernah ketemu ya kita ya? Warzone 2 gitu. Iya, Warzone-nya dulu sama kan kalau nggak salah kan ya ada sempat ya ada pergulatan lah dengan Skyforce ya. Ya, itu zaman awal banget. Zaman awal betul. Nah, itu akun saya Podgas itu.
Itu akun Om Mantap. Portgas. Ini ada sahabatnya Azu ini, sahabatnya Azu namanya Deadpool God ini. Iya, tahu saya. Hey Deadpool, apa kabar kau? Kabar. Aduh, Ayo, kapan mau jadi bintang tamu ini? aduh nih Deadpool ini dulu. Nanti saya share deh WA-nya dia. Saya ada WA-nya beliau. Kebetulan saya masuk di grup WA-nya mereka. Siap, Karena siap. memang satu aliansi kan. Salam buat dia lah. Dulu itu Iya. teman kita yang cukup unik gitu. Iya. Cuma salah satu pentolannya lagi keluar negeri sih main. Mungkin tahu Om Sopai ya? Om Sopai. Oh iya. Oh, Pernah dengar. apa masih main? Ya. Masih Mbah Sopai itu masih main. Cuma dia lagi di aliansi luar gitu. Ya guys, buat mungkin yang baru di MSF atau baru main di tengah-tengah jalan, dulu memang sempat ada friksi antara Kopassus dan CSF, tapi itu masa lalu lah. Kayaknya sekarang sih udah nggak zaman. Sekarang udah reda. Ini buktinya ada perwakilan dari Kopassus di dalam CSF. Jadi itu sudah damai lah kita. Udah aman sih. Zaman gua masuk ke Kopassusnya udah kayak nggak pernah denger apa-apa dari. Itu kalau dulu waktu zaman gua baru mulai masuk, itu dulu Om Cibut suka banget tuh ngulik-ngulik histori gitu. Gua bilang anjir ini kayak baca sejarah anjir. Udahlah, tapi apa yang ada di masa lalu tapi udah aman, udah clear itu urusan. Iyalah, sekarang kita main, maksudnya pemainnya juga udah nggak terlalu banyak, jangan jadi friksi lah, kita harus saling membangun. Sudah, makanya. Ya. Ada selain Garuda Skyforce apa lagi Om? Udah nggak ada lagi sih Om, cuma itu aja sih. Karena yang saya nggak pernah masuk itu kayak Nusantara punya sama Eon sih. Nusantara punya. Eagle One. Eagle One tapi itu ya? Apa? Iya, Eagle One. Tulisannya beda ya, tapi ini ya nggak bisa di search ya? Beda, iya agak susah tuh. Nusantara aja, Nusantara sih. Nusantara punya kan punyanya Kopa Zaman kan. Masih ada Om Kopa? Masih, dia masih sering nyari member tuh. Oh iya. Oh iya tuh langsung balik kelihatan. Iya. Request join kan ya? Ini teman-teman kita semua. Iya. Ini teman-teman kita semua guys, dulu pernah bolak-balik satu aliansi lah ini semua. Ya kalau dari ada yang member-member di sini juga. Kopa Zaman ini salah satu juga istilahnya player yang punya banyak akun, lebih banyak dari saya kan. Iya, ternak akun. Hobinya pada ternak akun, pada bingung guys. Kalau Kopa ini kalau nggak salah punya 7 kan 8 akun itu ya. Lebih banyak lagi. Banyak banget dia, lebih banyak dari saya. Kalau sekarang ini saya cuma 3 sih yang saya mainin. Okay. 2-nya ada di Sadewa. Coba ini tadi Om Dershong udah cerita nih Sadewa. Nih mungkin Om Dershong bisa ceritain nih Sadewa sekarang udah seperti apa nih Om Dershong nih. Jadi kalau istilahnya bahasa Sadewa ya sedikit historikal sih. Dulunya kan ya Om Biji tahu lah. Sadewa ini kan aliansi paling bontot lah istilahnya. Nah ini dia nih Om Dershong nih. TCP 12 juta. Mantap. Ya istilahnya yaitu aliansi paling bontot di Kopassus yang awalnya tuh buat pemain-pemain awal lah. Kita dan sering berjalannya waktu. Dia leader pertama dulu kan ya Om Andre Mamut. Terus itu Om Dre pas itu pindah ke Bima. Yaitu kami ada sempat sempat gelagapan dan akhirnya Om Doi yang pegang jadi leader. Om Doi masih ada nggak? Masih main. Apa namanya? Itu tuh Om Dois. Ya, Om Dois masih ada. Nah itu dia jadi leader, saya jadi wakil dia. LeBron James tuh akun saya itu. Oh itu Om juga? Iya. Jadi itu terus itu 2 tahun lalu aku nggak salah 2 tahun lalu Om Doi pas beliau lagi sibuk-sibuknya di kerjaannya kan ya karena beliau ada bisnis kan ya jadi minta saya jadi leader di situ jadi saya rombak perlahan itu yang awalnya berapa tahun Om kayak jadi leader setahun udah 2 tahun kayaknya Om. Udah mau 2 tahun udah mau hampir 2 tahun ya jadi leader. Mantap. Di Sadewa. Jadi ya awalnya tuh ya dirombak pelan-pelan. Jadi saya nunjuk kapten yang betul-betul loyal. Kayak kapten raid saya tuh Om John di situ. John tuh yang mana? Ada di situ John namanya. Oh, Clock Widget, sorry Clock Widget. Oh iya Om Clock Widget. Siap.
Kapten Red saya itu istilahnya, wah pokoknya kalau soal loyalitas nggak usah diragukan lagi lah. Terus Mantap. itu Om Dois sama kemarin sih ada Om Jiu sih, cuma beliau izin pensiun kemarin, jadi kemarin kita sempat nyari member baru. Sayang banget tuh. Kalau Roma itu bukan kapten dong? Ada Roma. Fabrizio ya? Fabrizio, ya betul. Ya itu tuh. Oh iya. Nah iya. itu beliau itu, wah ini salah satu player multitalenta. Itu pokoknya Sadewa itu beruntung banget lah punya beliau nih. Gila. Rosternya itu betul-betul nggak usah diragukan lagi lah. Kalau anggap aja kayak Om Ala ya di Bima dulu itu. Iya. Soal jangan lihat TCP-nya. Jangan lihat TCP-nya, lihat permainannya. Iya. Nah itu, jadi itu terus itu, nah pas saya scouting member, kebetulan saya nemu member bagus dan istilahnya aktif, jadi saya angkat jadi kapten war. Jadi ada namanya Sempak Bolong, nah itu kepala kapten warnya Sadewa. Jadi Sadewa jadi sampai kayak sekarang karena beliau, karena ya strategi dan pokoknya seputar war itu beliau lah istilah yang saya serahkan. Om Bolux itu salah satu juga kapten war kami. Kalau Om Dre Mahmud gimana ini performance sekarang? Om Dre Mahmud ini mungkin gimana ya? Ya mungkin ya beliau juga sibuk ya, jadi ya agak semi casual sih, cuma masih kalau saya teriakin, waktu itu saya chatting langsung muncul beliau, itu pasti ada aja. Responsif memang, orangnya sangat responsif orangnya. Iya. Sebagai mantan Hokage kan masa dipanggil nggak mau kelihatan kan lucu Om gitu. Nah, iya. Penasaran nama yang ini sini. Itu kan Om Ezio itu. Iya. Oh, ganti nama jadi itu dia. Oh, iya. Jadi pas beliau pindah ke Sadewa ganti nama beliau. Om Ezio nggak usah diragukan lah. Kita udah ini banyak mantan Bima juga, ini ada Om Alvin Andika juga tuh. Seperti apa? Iya, ada Om Alvin, ada Idovi juga di atas tadi. Ada ini Om Z. Ada Om Bondol, Indovi itu. Nah, Om Indovi kemarin minta balik lagi ke Sadewa, jadi saya ambil. Ya. Ada Om Raptor juga, Mahesa. Ya, Om Raptor, Mahesa. Ya rata-rata Bima sih sebagian yang nggak ke aliansinya Om Klis sama Om Biji sekarang, saya tarikin. Nggak apa-apa dong. Jadi ya tetap di Kopassus lah istilahnya. Kita biar bisa tetap improve-kan, tetap jalan gitu. Jadi itu sih. Kalau untuk war sih kita tetap ya strateginya sih ya mungkin seperti dulu Om ya. Saya juga nggak banyak merubah sih pakemnya. Jadi kita tetap jalan aja. Mau musuhnya kuat atau enggak, tetap hajar aja. Istilahnya enggak ada kata kita main slow atau apa gitu. Pusing aja pokoknya, tetap aja 24 jam tuh betul-betul dimanfaatin gitu waktunya. Pokoknya habis-habisin energi aja, energi gratis lah kalau misalnya memang betul-betul buntu sama sekali, serang apa aja yang bisa diserang. Kalau untuk war itu aja sih. Kalau war udah plat 2, kalau Doom-nya udah berapa nih? Ceritain dong Om. Doom-nya ini kami sudah 60% Om. Sudah daily kita. Oh, daily 60%. Memang sudah ya daily 60%. Tapi sudah ada hampir 2 minggu ini Doom Rate ini sudah nyentuh 75%-an sih, mungkin ya bulan depan lah. Paling aneh pusing ke 100% daily mungkin. Dan anak-anak juga responsif sih, sambil kita pelan-pelan naikin squad yang ada, ya udah nanti kita naikin lah untuk targetnya. Kalau Red Greek sih untuk beta, untuk gamma ini mungkin memang masih PR tersendiri ya. Gamma itu mau dijadiin 4-3 itu kita gila sendiri juga gitu loh Om, masalahnya. Horor. Tetap di 4-2 100% sih, tapi nggak pernah sampai lepas sih. Ya, itu penting sih 100% karena 100% elit kan. Iya, sekarang udah 60% juga elit. Oh, 60% juga. 60% elit ya. Sekarang semua yang Greek 4 semua elit dapatnya. Oke, ketahuan guys, freeloader nggak pernah tahu. Iyalah. Rank 24 nggak dapet kayaknya. Kalau Red Greek sih ya kita
apa istilahnya untuk gamma memang di 42 sih 100%. Kalau alpha sama beta kemarin Udah sempat 43 nyoba kan? sih ya 43 100%, cuma kadang kalau misalnya para loyalis ini ngeluh, Om bisa kah diturunkan 42? Ya udah kita turunkan. Tapi besoknya jadi 43 lagi. Jadi Ya, istilahnya ya. selang-seling aja sih Selang-seling. kadang Om. Cuma Ya, tetap ya. 100% sih targetnya. Tapi ya itu tadi sih juga ya kalau untuk member ini kan terkadang ya ada beberapa hal kadang mereka sibuk kan Om. Karena kan memang beberapa member ini kan para pekerja kantoran yang super sibuk ya. Jadi untuk izin-izin sih kita sih ya terbuka aja sih. Kalau memang misalnya memang nggak bisa aktif beberapa jam ya udah kita paling ya udah intinya pada saat war atau anu tolong ditutup lah kayak gitu sih biasanya. Kadang mereka pasti chatting saya sih, Om aku lagi sibuk nih. Oh ya udah gitu. Kalau dulu kan istilahnya waktu awal-awal saya jadi leader itu memang agak keras sih kalau ada yang izin gitu misalnya Ya. sorry nggak izin itu langsung saya detain biasanya, makanya kan di Discord tuh kan Dulu dibilangin dulu terkenal tuh kejam kan di banget tuh 250 core kalau nggak ada kabar. kalau nggak ada kabar 250 core itu terkenal banget tuh sampai dibilang wah kejam banget 250 core ya itu sebenarnya ya buat disiplin sama-sama sih Iya, karena ya majunya aliansi kalau nggak kita barengan apa ya nggak ada visi misi ya susah juga majunya gitu Nom menurut saya ya betul. Memang karena harus memang apa ya kita jadi kepala aliansi ini juga walaupun sekedar game ya cuma ya nyatukan 24 kepala ini jadi satu ini juga sebenarnya rumit cuma ya kalau mereka istilahnya memang mau fun bareng kita bisa maju sama-sama satukan misi ya game ini nggak kerasa main game sih menurut saya jadi lebih ke apa ya intensitas sudah kayak kekeluargaan sih kalau menurut saya pribadi ya sudah hampir 2,5 tahun ini main game ini gitu. iya, iya, iya. Tapi itu poin menarik dari Om Darsong. Yang membuat kita bertahan di game ini ya karena pertemanannya itu sih. Teman-teman ya sih. Ya karena komunitasnya. Kalau nggak ada Iya. Azu, nggak ada Klis, ada Om Darsong, saya udah pensiun. Saya pensiun beberapa kali. Udah berapa kali pensiun si biji ini? Yang pertama 3 hari, yang kedua beberapa jam, udah bikin speech panjang gitu, habis itu Zu, pada di mana Zu, gitu lagi lah Zu, gitu. Nah, akhirnya udah Ya sekarang, itu sih Om. betul, di mana Klis Makanya itu saya saya juga kemarin tuh sempat berpikiran Om pengen pensiun kan karena memang pas kerjaan memang juga lagi padat kan. Cuma satu sisi saya mikir lagi sih hampir tiap hari nih saya buka game ini ketemu orang-orang ini terus istilahnya para bapak-bapak yang istilahnya meluangkan waktunya gitu nah buat main game ini Azu apa sih sama Klis kali artinya kalau gitu. saya nggak 17 ini loh, 17 nggak kelihatan nih mukanya gitu, krimnya banyak loh, 17. Iya banyak. Ini lighting. Iya jadi gimana ya? Jadi kayak ngerasa beda aja sih Om kayak sehari nggak login game ini aja kayak apa banget ya. Itu. Jadi ya udahlah. Istilahnya tetap dijaga aja sih anunya semangatnya buat main. Walaupun istilahnya ada game baru ya kalau nggak salah ya kemarin itu. Ya, Cuma itu udahlah. game sebelah. Ya, Game tapi tetangga. Makanya ya. saya bilang udahlah yang lain itu kan saya bilang ya serah aja sih Om. Kalau masih mau main ya ayo. Kalau memang istilahnya mau pensiun ya udah kita nggak ada maksa juga. Dan dari kata-kata itu mereka juga pada nggak mau pensiun juga sih karena memang dasarnya hampir tiap hari ya di kita itu ngobrolnya itu ya di game kadang juga ya di WA sih lebih sering di Discord soalnya mau ngobrol juga bubuan ini pada malas gitu Nom makanya saya juga jarang aktif nih di Discord nih banyak kan di WA sih tapi ya tetap aja ngatur-ngatur jalur lain-lain tetap di Discord gitu nah tapi mereka tahu-tahu aja sih gitu. Ya. Makanya kemarin kan awal-awal di Kopas kan Om Sibut sangat mengharamkan ada WEC ya. Sampai saya kemarin sempat kena SP kalau nggak salah itu. Nah, ya intinya kita sudah semakin dewasa lah, semakin paham bahwa semua ada fungsinya dan tempatnya masing-masing. Yang penting semua jadi satu keluarga besar. Betul. Ya,
waktu yang mempertemukan kita dengan Om Dershong dan waktu juga lah yang kayaknya harus memisahkan kita dengan Om Dershong nih. Iya. Siap, Jadi, Om. Terima kasih undangannya. Semoga Sadewa dan dimanapun Om Dershong berada bisa terus maju nih gitu, memajukan aliansi Indonesia gitu ya. Seperti kita juga memajukan dari luar untuk sementara waktu. Iya, aman Om, aman. Siap, kita titip nih sebagai aliansi terbesar, aliansi premiernya Kopassus gitu. Dan itu aja paling guys dari kita, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Main-main lagi nanti Om. Siap Om, makasih.